Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabahu wa la taj'alhu 'alaina mushtabihan fanattabi'al hawa. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min ladunka 'ilma amma ba'd. Hadirin para karyawan PT Telkomsel, rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah siang hari ini kembali kita bisa melaksanakan kewajiban kita sholat zuhur secara berjamaah, dan kita lanjutkan dengan rutinitas kita yaitu taklim setiap hari Senin ini, membahas salah satu ilmu yang penting di dalam syariat yaitu ilmu akidah, khususnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga kehadiran kita di sini bisa menambah keimanan kita, bisa memperbaiki diri kita dan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga lebih baik untuk masa-masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam selalu kita haturkan kepada Nabi kita, teladan yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti jalan kaki beliau. Hadirin rahimakumullah, kembali kita akan melanjutkan pembahasan tentang iman kepada Nabi dan Rasul, dan ini merupakan pembahasan yang baru setelah kita menyelesaikan pembahasan pokok yang pertama yaitu tentang ilahiyat atau tentang ketuhanan. Berkaitan dengan ilahiyat itu telah kita pelajari tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tentang af'al atau perbuatan Allah Subhanahu wa taala, juga tentang pembahasan takdir atau ketetapan yang telah Allah Subhanahu wa taala putuskan kepada seluruh makhluknya termasuk kita semua. Kemudian pembahasan yang kedua, pokok pembahasan utama yang kedua adalah tentang nubuwat, yang artinya adalah kenabian atau kerasulan. Yang akan dibahas di sini adalah berkaitan dengan iman kepada nabi, para dan rasul, juga kepada kitab-kitab suci yang diturunkan kepada sebagian para rasul tersebut. Yang pertama ini adalah tentang iman kepada nabi dan rasul, yang merupakan rukun iman yang keempat, ya, setelah iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada kitab-kitab suci, kemudian kepada rasul. Ya, jadi keimanan seseorang tidaklah dianggap benar, bahkan dianggap sah sampai dia berkeyakinan dan beriman adanya para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum saya mulai tentang pembahasan lebih mendalam, di sini akan kita awali dengan pengertian nabi dan rasul serta perbedaan keduanya. Nabi berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata nabi juga dalam bahasa Arab, nabiyun, yang merupakan bentuk dari kata naba'a, yang berasal dari kata naba'a yang artinya adalah berita. Dan nabi itu artinya orang yang membawa berita, maksudnya berita dari Allah Subhanahu wa taala. Ada juga sebagian ulama yang menyatakan nabi dalam bahasa Arab itu berasal dari kata nabiun. Ya, berasal dari kata nabiun. Kalau yang pertama itu tadi nabi, aslinya nabi saja, tapi asli katanya nabiun atau nabiyun. Kalau yang kedua ini nabiun. Kalau nabiun,
Ya, ini artinya adalah as-sumu atau tinggi, tempat yang tinggi. Ya, jadi ada nabiyun, ada nabiun. Sementara dalam istilahnya nabi adalah insanun dzakarun hurrun min bani Adam, yaitu manusia laki-laki merdeka dari anak Adam. Salimun an munaffirin tab'an, yang selamat atau yang tidak memiliki hal-hal yang membuat celah pada dirinya. Uhiya ilaihi bi syar'in yu'malu bihi, yang dia mendapatkan wahyu untuk melakukannya sendiri. Jadi di sini ada beberapa kriteria. Yang pertama insan, manusia, ya. Kemudian hurrun, merdeka. Zakarun, dia harus laki-laki, ya. Min bani Adam, dari anak Adam, manusia anak Adam, ya. Kemudian yang tidak memiliki celah atau cacat yang bisa menjauhkan manusia dari dirinya, serta yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk dia laksanakan sendiri. Sementara rasul hampir sama pengertiannya. Secara bahasa sebenarnya rasul itu berasal dari kata rosala yang berarti utusan. Ya, berarti utusan, mengutus. Berasal juga asli katanya dari kata rosala yang berarti tatabu, yang datang secara berurutan. Nah, secara pengertian istilah rasul dan nabi ini hampir sama. Seperti tadi, manusia laki-laki merdeka, bebas dari cacat, ya, atau hal-hal yang buruk pada dirinya, mendapatkan wahyu, ya. Tapi kalau nabi diamalkan diri sendiri, kalau rasul dia diminta untuk menyebarkan, mengajarkan kepada orang lain, termasuk keluarganya. Itu rasul. Jadi kalau nabi untuk privat lah istilahnya, diri sendiri, privasi, untuk pribadi. Sementara kalau rasul adalah untuk orang lain. Jadi sedikit saja perbedaannya. Perbedaan ini sebenarnya banyak sekali pendapat para ulama tentang perbedaan tersebut. Tapi inilah perbedaan yang paling banyak dipakai untuk membedakan antara nabi dan rasul. Yaitu kalau mendapatkan wahyu diamalkan untuk orang lain namanya rasul, kalau untuk dirinya sendiri adalah nabi. Nah, di sini yang tadi kita sebutkan istilah nabi dan rasul, dia disebutkan harus manusia. Artinya memang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa risalah yang disebut dengan nabi dan rasul itu semuanya manusia. Tidak ada dari makhluk Allah yang lain. Makhluk Allah yang lain yang memungkinkan siapa untuk membawa risalah? Malaikat dan jin. Itu memungkinkan. Ya, kalau hewan tidak mungkin, tumbuhan apalagi, ya. Tapi yang memungkinkan adalah malaikat dan jin. Tetapi Allah Subhanahu wa taala hanya menjadikan nabi dan rasul itu dari kalangan manusia saja. Ya, tidak ada dari kalangan jin maupun dari kalangan malaikat. Di dalam Al-Qur'an ada ayat yang mengisyaratkan bahwa jin itu ada rasulnya juga, malaikat juga ada rasulnya. Tetapi makna rasul di situ berbeda dengan istilah nabi dan rasul yang menjadi pembawa atau pengantar daripada syariat. Di dalam Al-Quran misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang jin, ya ma'syarul jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum, wahai sekalian jin dan manusia, bukankah telah datang para rasul dari jenis kalian. Jadi disebutkan yang diajak berbicara adalah manusia dan jin. Lalu dikatakan, bukankah telah datang kepada kalian rasul dari jenis kalian? Berarti ini ada isyaratnya bahwa jin juga ada rasulnya. Nah, di sini kata para ulama, yang dimaksud rasul di sini adalah bukan rasul dalam arti yang kita beriman kepadanya tersebut. Tetapi makna rasul di sini hanya sebagai utusan atau wakil dari rasul yang sesungguhnya. Ya, misalnya Nabi Muhammad SAW, ya, kalau misalnya beliau mengutus seseorang kepada sebuah kelompok, kepada sebuah golongan, maka utusan itu boleh juga disebut dengan rasul secara bahasa. Dan itulah yang pernah beliau ungkapkan kepada salah seorang sahabatnya, yaitu Mu'adz bin Jabal, ketika beliau utus ke negeri Yaman untuk menyampaikan risalah Islam ini. Beliau mendakwakan kepada Mu'adz bin Jabal, ya, alhamdulillahilladzi hada rasulillah. Alhamdulillah yang telah memberikan petunjuk kepada rasulnya dari Rasulullah, utusannya dari Rasulullah. Jadi makna rasul di dalam ayat itu yang berkaitan dengan jin
itu bukan rasul secara hakikat yang kita diminta atau diwajibkan beriman kepadanya, tetapi maknanya adalah wakil. Ya, bisa kita katakan juga sebagai dai-dai yang yang diutus rasul kepada kelompok tersebut. Kemudian ada juga yang mengartikan bahwa yang dimaksud dengan rasul di ayat tersebut adalah rasul secara sesungguhan, tetapi maksudnya adalah rasul yang diutus untuk dua kelompok tersebut. Tadi kan disebut dua kelompok, wahai jin dan manusia, telah diutus, bukankah telah diutus kepada kalian seorang rasul dari jenis kalian. Kata kalian di sini maksudnya bukan jin sendiri, manusia sendiri, bukan, tapi dari seluruh jin dan manusia, dari kelompok atau golongan jin dan manusia secara keseluruhan. Dan yang dimaksud dengan Rasul ini adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya itu diutus bukan hanya untuk manusia saja, tetapi juga untuk para jin. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beberapa kali beliau itu mendatangi kelompok jin, bahkan kadang-kadang beliau dipanggil, datang utusan kepada Rasulullah meminta supaya beliau ini datang ke alam jin untuk mengajarkan kepada mereka. Ya, diajarkan syariat itu kepada mereka. Jadi memang Rasulullah SAW ini bukan hanya untuk manusia saja, tapi seluruh makhluk yang ada di akhir zaman ini, jin dan manusia, semuanya adalah utusan yang dimaksud kepada mereka, Rasul kepada mereka itu adalah Rasulullah SAW. Jadi sebenarnya kita dan jin itu punya kewajiban yang sama, punya keadaan yang sama, seluruhnya sama. Ada jin yang menentang Allah, manusia juga ada yang menentang Allah. Ada manusia yang muslim tapi berbuat maksiat, jin juga begitu. Ada jin yang muslim tapi berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jin ya, sebagaimana di alam manusia kaum muslimin ini terbagi dalam berbagai kelompok. Ada ahlu sunnah, ada syiah dan lain sebagainya ya. Di kelompok atau di alam jin juga pernah ada seperti itu. Saya pernah baca ada sebuah kitab Akarimul Jan namanya, dikarang oleh seorang ulama Hanafi di abad ke-8. Di dalam situ disebutkan beberapa kisah tentang jin-jin yang datang kepada para ulama. Salah satunya adalah sosok jin yang datang kepada seorang ulama besar namanya Asy-Sya'bi, kalau tidak salah saya ingat sekarang ini. Asy-Sya'bi ya, datang kepada Sya'bi, lalu ditanya jin tersebut oleh Sya'bi, ini ulama besar ahli hadis. Wahai jin, siapakah orang atau jin yang paling buruk dalam alam jin tersebut? Lalu mereka mengatakan yang paling buruk di antara kami ya, makhluk dari jin ini adalah kelompok Rafidhah, yaitu kelompok Syiah yang Rafidhah. Jadi ini juga menunjukkan bahwa di kalangan jin sendiri punya keyakinan-keyakinan dan kelompok-kelompok seperti yang ada di alam manusia. Karena memang kenyataannya seperti itu. Jin juga punya akal. Jin juga punya akal yang Allah berikan kepada mereka. Jadi mereka juga akan dihisab, akan dihitung seluruh amalnya seperti kita juga manusia. Tidak ada beda sama sekali. Hanya yang membedakan kita hidup ya di alam kita sendiri manusia, mereka hidup di alam jin. Ya, mereka bisa melihat kita, hanya saja kita umumnya tidak bisa melihat kepada jin tersebut. Tetapi berkaitan dengan syariat, berkaitan dengan kewajiban dan seluruh tugas sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, tidak ada perbedaan sama sekali antara jin dengan manusia, semuanya sama. Perbedaan mungkin ada sedikit-sedikit saja, tetapi secara umum itu adalah sama. Nah inilah, oleh karena itulah rahimakumullah, jadi yang dimaksud utusan kepada kalian yang dimaksud dalam ayat ini itu adalah untuk dua kelompok tersebut, yaitu jin dan manusia. Nah masalah jin ini memang masalah yang sangat unik ya, nanti akan kita bahas sendiri. Ya, akan ada pembahasan di pokok bahasan yang ketiga berkaitan dengan ilahiyah, berkaitan dengan ruhaniyat, tentang alam ruh. Ya, nanti dibahas tentang apa itu ruh, kemudian tentang malaikat juga, kemudian tentang jin ya dan keadaannya. Apakah ya misalnya apa saja yang berkaitan dengan jin, bagaimana misalnya pernikahan mereka makannya apa, tinggalnya di mana, semua itu ada penjelasan ya, yang kitab-kitab yang khusus membahas itu pun banyak sekali dikarang oleh para ulama kita. Nah, jadi intinya di sini adalah bahwa utusan atau rasul kepada alam jin itu juga sama yang kepada alam manusia. Tetapi yang Allah jadikan khusus untuk sebagai pembawa risalah itu yang kita wajib mengimaninya hanya ada dari kelompok manusia saja. Sementara dari para jin itu tidak ada.
Ya, mereka hanya penyampai saja, perantara dari Rasulullah kepada para umatnya masing-masing. Kemudian juga di dalam Al-Quran ada isyarat bahwa malaikat itu ada rasulnya juga. Di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hajj, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Dan Allah itu telah memilih dari kelompok malaikat, ya, dan dari kelompok manusia beberapa orang rasul, ya, telah diambil, telah dipilih beberapa orang dari malaikat, dari kalangan malaikat dan dari kalangan manusia. Nah, kalau dari kalangan manusia jelas. Sementara dari kalangan malaikat ini apa maknanya? Makna yang dari utusan atau rasul dari kalangan malaikat adalah yang membawa syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada rasul-rasul yang mendapatkan wahyu kepada mereka. Ya, ini adalah misalnya adalah malaikat Jibril yang memang khusus membawa wahyu-wahyu Allah. Malaikat Jibril juga disebut dengan rasul, ya, disebut dengan Rasulullah yang artinya utusan Allah yang membawa syariat dari Allah Subhanahu wa taala menuju kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan demikian rahimakumullah, seluruh rasul dan para nabi itu hanya ada dari kalangan manusia saja. Kemudian di sini tadi dalam pengertian nabi dan rasul disebutkan bahwa manusia, laki-laki. Nah, ini juga penegasan dalam keimanan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan disepakati oleh seluruh kelompok-kelompok muslim lainnya di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa rasul itu haruslah laki-laki. Tidak ada rasul perempuan. Seperti yang baru-baru ini di Sulawesi ada yang ngaku perempuan menjadi rasul. Dakwah dia di kampus, kemudian masuk ke media, ya. Saya agak lupa namanya. Belum ada 1 bulan dari sekarang. Ya, sebelumnya kita mungkin pernah mendengar Lia Eden dengan gerakan Salamullahnya sudah masuk penjara beberapa kali, tapi tetap saja dia mungkin tidak ngaku nabi. Dulu awalnya dia ngaku sebagai ibundanya Nabi Isa, ya, anaknya ada yang merupakan Nabi Isa. Kemudian sekarang ini kalau tidak salah dia ngaku sebagai malaikat Jibril. Ya, wallahu a'lam, tentu saja kita yakin sekali bahwa dia ini pasti pendusta, ya, pasti pendusta. Jadi di sini ditegaskan tidak ada seorang pun nabi dari jenis perempuan, dan itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa ayat di dalam Al-Qur'an. Misalnya dalam firman Allah, "Wa ma arsalna min qablika illa rijalan." Tidaklah kami pernah mengutus sebelummu wahai Nabi Muhammad kecuali laki-laki saja. Ya, jadi semuanya rijalan, laki-laki, tidak ada yang perempuan. Jadi seluruh nabi itu adalah seluruh nabi dan rasul adalah dari kaum lelaki saja. Ya, sekarang ini kalau memang fenomena di Indonesia ini paling menarik, ya. Indonesia ini termasuk negara yang paling banyak memproduksi nabi-nabi palsu. Ya, di antara negara-negara yang lain sering muncul nabi palsu. Tahun ini ada, mungkin beberapa tahun datang nanti ada, ya. Seminggu yang lalu kalau tidak salah ada mengaku sebagai Al-Mahdi, ya. Mereka punya pengikut yang ditangkap di Saudi. Ya, kalau kita pernah dengar, dia itu dengan keluarganya tawaf, kemudian mengakui dirinya sebagai Imam Mahdi dan mengajak orang-orang untuk beriman kepadanya. Akhirnya ditangkap oleh pihak keamanan Saudi. Ya, dan itu bisa berbahaya sekali di Saudi. Kalau ada yang mengaku nabi, hukumannya bisa fatal, hukuman mati. Ya, tapi tidak tahu bagaimana diplomasi negara Indonesia ini, dan kabar terakhirnya tidak diketahui. Tapi itu pengikut dari Imam Mahdi tersebut. Imam Mahdi tentu saja kita yakin akan datang, ya. Tetapi dia punya sifat-sifat, ya, yang sudah jelas, ya. Di antaranya dia itu harus dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yang jelas-jelas adalah dia harus dibaiat di pintu Ka'bah oleh seluruh kaum muslimin dan tidak ada yang menolaknya. Artinya tidak ada perselisihan, seluruh kaum muslimin mengakui, dari seluruh kelompok mengakui dialah Imam Mahdi. Akhirnya dia dibaiat. Ya, nah itulah, dan memang saat ini belum ada yang terjadi seperti itu, tapi ya pasti sejarah ini pasti akan berjalan menuju titik tersebut. Kemudian rekan-rekan sekalian, seorang nabi juga merupakan orang yang bebas dari cela. Dia harus bebas dari cela. Artinya memang orang pilihan. Di dalam ayat Al-Qur'an juga banyak disebutkan mengenai itu. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Sesungguhnya Allah itu telah memilih, ya, memilih Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi keluarga Ibrahim dan keluarga Imran, ya, dari seluruh manusia. Rasulullah SAW juga dalam hadisnya beliau mengatakan, aku ini adalah pilihan, ya, yang terbaik dari
bangsa Arab. Yang terbaik dari bangsa Arab itu dari Kinanah. Yang terbaik dari Kinanah yaitu Bani Hashim. Yang terbaik dari Bani Hashim yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu adalah memang manusia pilihan, dan seluruh Rasul juga merupakan manusia pilihan. Karena apa? Dipilih orang-orang yang pilihan, orang-orang yang terhormat. Karena tabiat manusia, ya, secara fitrah manusia itu akan lebih suka, akan lebih mengikuti dan mau tunduk kepada orang-orang yang memang terhormat di dalam masyarakatnya. Ya, orang yang terhormat misalnya secara nasabnya, secara kekeluargaannya dia dipandang, maka dia akan lebih untuk mendapatkan penghormatan dari para umatnya. Nah, kemudian rahimakumullah, berikutnya di sini adalah makna keimanan kepada Nabi dan Rasul. Makna keimanan kita kepada Nabi dan Rasul adalah bahwa kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengirim Nabi dan Rasul itu kepada umat manusia ini. Dan Rasul dan Allah Subhanahu wa taala yang mengirim para nabi tersebut itu merupakan sesuatu yang jaiz, istilahnya sifat Allah kemarin kita sebutkan adalah jaiz, ya, yang boleh Allah lakukan, boleh juga tidak. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak wajib sebenarnya untuk mengutus seorang rasul. Rasul itu boleh saja, terserah Allah mau mengutus atau tidak, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang membuat kemudian Allah itu harus mengutus seorang rasul kepada mereka, tidak ada. Ya, dan ini banyak sekali dalilnya di dalam Al-Qur'an. Salah satunya adalah dalam surat Al-Imran, laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Allah itu telah memberikan atau telah berrahmat, telah memberi karunia. Memberi karunia ini berarti adalah pilihan Allah, bukan kewajiban sama sekali kepada Allah, ya, untuk mengutus kepada orang-orang mukmin seorang rasul di antara mereka. Jadi ini merupakan adalah sifat dari para rasul itu yang memang Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Lalu rahimakumullah, makna iman kepada rasul tadi itu ada dua macam, yaitu iman secara global dan iman secara terperinci. Iman secara global maksudnya adalah kita harus yakin bahwa Allah telah mengutus para rasul tadi. Ya, secara umum begitu saja. Secara terperinci kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus rasul-rasul tertentu, dan yang kita yakini yang disebutkan namanya ada yang di dalam Al-Qur'an yang jumlahnya ada 25 orang tersebut. Ya, nah ini kalau kita misalnya disebut terperinci itu maksudnya apa pendapat Anda misalnya tentang Nuh? Kita harus meyakini, kami meyakini bahwa Nabi Nuh itu adalah Rasulullah. Itu maksud dari iman secara terperinci, bukan iman secara global saja. Jadi kalau disebutkan nama Nabi yang disebutkan dalam Al-Quran, kita harus yakin bahwa itu adalah Rasul atau itu adalah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sementara jumlah Nabi dan Rasul, rahimakumullah, di sini para ulama terjadi perbedaan pendapat, ya. Untuk Nabi, para ulama umumnya berpendapat bahwa jumlah para Nabi itu adalah 124.000 orang. Ini berdasarkan sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, berapakah nabi, ya, berapakah nabi yang diutus yang oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu Rasulullah mengatakan nabi itu jumlahnya 124.000 orang, sementara rasul jumlahnya adalah 313 orang. Rasul yang membawa risalah untuk orang lain itu jumlahnya 313. Sebagian ada yang mengatakan jumlahnya 315 orang. Ya, antara angka segitulah, 313, 315. Ini adalah pendapat mayoritas para ulama. Nah, sementara di antara 313 tersebut yang wajib kita yakini adalah merupakan nabi dan rasul, itu ada 25 orang yang disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu Nabi Adam dan sampai Nabi Muhammad SAW. Semuanya itu namanya ada disebutkan di dalam Al-Quran. Hanya saja memang para ulama Ahlussunnah wal Jamaah berbeda pendapat mengenai Nabi Adam. Apakah Nabi Adam itu adalah Rasul atau bukan? Ini ada terjadi perbedaan pandangan. Tapi kalau Nabi jelas, ya, yang kalau mereka adalah Nabi adalah jelas. Tapi apakah Nabi Adam itu adalah Rasul atau bukan? Nah, di sini ada perbedaan pandangan para ulama. Tapi semuanya dalam koridor Ahlussunnah wal Jamaah dan sama-sama punya dalil yang kuat. Ya. Tetapi yang umum, ya, yang banyak disebutkan para ulama bahwa Nabi Adam itu juga termasuk Rasul dan merupakan Rasul yang pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke alam manusia. Dan ada beberapa sosok juga yang diperdebatkan apakah dia itu nabi atau manusia biasa, tapi merupakan orang soleh, ya. Dan orang-orang ini disebutkan diantaranya di dalam Al-Quran, yaitu yang pertama Dzulqarnain yang disebutkan di akhir surat Al-Kahfi.
Dzulqarnain ini adalah seorang raja, seorang pemimpin yang menguasai wilayah yang sangat luas sekali ya. Bahkan di dalam Al-Qur'an itu disebutkan dia itu sampai datang ke penghujung matahari terbit. Ya, tidak disebutkan di mana negaranya, tapi semuanya itu setiap wilayah yang dia lewati semuanya tunduk kepada kekuasaan Dzulqarnain tersebut. Nah, apakah Dzulqarnain ini adalah yang kita mungkin pernah dengar sejarah Alexander the Great ya, Alexander Agung atau bukan? Itu secara umum yang saya ketahui ya, pendapat para ulama sekarang itu bukan Alexander tersebut. Ya, bukan Alexander raja Romawi tersebut, tapi ada Alexander yang lain, Dzulqarnain ya, itu juga disebut dengan yang memiliki dua tanduk. Nah, itu yang diidentikan dengan Alexander the Great tersebut ya. Tetapi umumnya para ulama sekarang mengatakan bukan Alexander tersebut, tapi orang yang lain ya. Tapi siapa orangnya memang belum jelas ya, sejarahnya siapa yang dimaksud dengan Dzulqarnain tersebut. Tapi dia ini bukan nabi, dia ini hanya sebagai seorang penguasa yang soleh, orang yang dekat, seorang aulia min auliaillah ya, karena dia bisa mendapatkan langsung ilham dari Allah Subhanahu wa taala yang bergerak sesuai dengan keinginan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah Luqman, yang namanya diabadikan sebagai nama surat di dalam Al-Qur'an, yaitu surat yang ke-31. Luqman ini pendapat yang paling kuat di antara para ulama Ahlus Sunnah, dia ini hanya seorang orang soleh saja, bukan seorang nabi. Ya, jadi ini orang soleh dan mendapat gelar Al-Hakim. Al-Hakim itu orangnya bijaksana. Maksudnya bijaksana ini adalah kalau beliau itu berbicara, memberikan nasihat, nasihatnya itu pasti nasihat yang luar biasa, maknanya sangat mendalam. Oleh karena itulah disebut dengan Al-Hakim. Jadi dikenal dengan Luqmanul Hakim. Jadi dia ini bukan seorang nabi. Dan yang terakhir juga yang disebut yang diperdebatkan apakah nabi atau bukan adalah Khidir. Nabi Khidir yang disebutkan namanya di dalam surat Al-Kahfi juga, yang dalam kisah Nabi Musa yang mencari seseorang ya, diperintahkan carilah seseorang yang engkau akan dapatkan di antara pertemuan dua lautan ya, yaitu di wilayah Sinai yang saat ini ada di negeri Mesir. Ditemukanlah di situ Nabi Khidir. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat bahwa yang kuat adalah dia itu seorang nabi, bukan seorang yang soleh biasa, tapi dia ini nabi. Ya, kalau Khidir ini adalah nabi. Tapi kalau Luqman, kemudian Dzulqarnain itu bukan nabi. Dan yang terakhir juga adalah Yusha bin Nun yang menemani Nabi Musa tadi bersama Nabi Khidir. Jadi Nabi Musa itu kan perginya bersama salah seorang muridnya, seorang pemuda, disebutkan dalam Al-Qur'an begitu. Ya, disebutkan pemuda ini membawa makanannya atau perbekalan Nabi Musa. Ya. Nah, siapa pemuda itu? Pemuda tersebut adalah Yusha bin Nun. Ya, Yusha bin Nun. Yusha bin Nun ini ya, pendapat yang kuat dia ini hanyalah merupakan seorang ini dia ada seorang nabi juga, merupakan seorang nabi juga yang menggantikan posisi Nabi Musa, tapi dia tidak menyebarkan risalah tersebut kepada orang-orang kecuali hanya untuk dirinya, tapi diangkat menjadi seorang nabi. Nah, kemudian rahimakumullah, berikutnya di sini adalah tentang sifat-sifat ya, tentang sifat-sifat para anbiya dan tentang mukjizatnya. Mungkin nanti akan kita pending aja sampai pertemuan yang akan datang, karena di sini pembahasannya cukup panjang ya, dan juga ada beberapa hal yang berkaitan dengan syubhat atau pendapat-pendapat salah berkaitan dengan sifat-sifat para nabi ya. Seperti misalnya Nabi Muhammad SAW itu memiliki sifat yang artinya maksum atau terjaga. Nah, sementara ada dalam hadis beliau itu mendapatkan sihir, dia terkena sihir. Nah, sekarang apa makna sihir tersebut? Ya, apakah benar-benar Nabi itu pernah terkena sihir atau bagaimana? Nah, itu nanti insya Allah akan kita bahas dalam sifat-sifat ya yang berkaitan dengan Nabi dan juga khususnya Nabi Muhammad SAW. Nah, inilah rahimakumullah ya pembahasan kita tentang Nabi. Memang pembahasan singkat ya, tidak banyak permasalahan di sini. Ya, insya Allah kita lanjutkan pembahasan yang lebih dalam pada pertemuan yang akan datang. Demikian, sebelum kita tutup seperti biasa kalau ada pertanyaan kami persilakan. Ya. Gini Ustaz, tadi kan kita ketahui bahwa jumlah Nabi itu sekitar 24.000, 124.000, dan Rasul itu 315. Kan semua jumlah Nabi dan Rasul kan tidak tercantum dalam Al-Quran gitu Ustaz kan. Apakah dari 124.000 orang itu, apakah gimana sih kita tahu bahwa dia itu seorang Nabi gitu?
Apakah kan tidak dijelaskan tidak disebutkan dalam Al-Qur'an gitu sebenarnya Ustaz. Apakah dia kira orang soleh jadi dia tuh tidak mendapat gelar nabi gitu atau gimana Ustaz? Ya. Jadi itulah yang tadi disebut dengan iman secara global. Artinya kita harus mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengirim 124.000 orang tersebut. Ini globalnya seperti itu. Mengenai nama-namanya memang tidak ada penjelasan secara spesifik yang sahih, yang kuat, yang bisa dipertanggungjawabkan dalam Al-Qur'an, tentu saja tidak ada sama sekali, ataupun dalam hadis, ya. Nah, ada memang beberapa riwayat yang menyebutkan nama-nama nabi tersebut ada. Sebagian riwayat, tetapi riwayat itu memang riwayat yang lemah sehingga kita tidak bisa begitu saja kita percayai kebenarannya. Tapi kalau sekedar cuma sebagai informasi sejarah tidak masalah. Tapi tidak kita yakini secara benar bahwa inilah pasti nabi tersebut. Karena apa? Dalam masalah akidah yang bisa kita pegangi adalah dalil-dalil yang tidak meragukan kebenarannya. Kalau masih teragukan tidak bisa kita jadikan sebagai keyakinan atau akidah. Karena keyakinan kan harus sesuatu yang kuat, yang pasti. Nah, oleh karena itulah untuk terhadap nama-nama nabi tersebut sudah kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya siapa mereka, kita tidak tahu, dan kita tidak dituntut untuk mengetahui satu persatu di antara orang-orang tersebut. Ya, jadi kita serahkan saja. Ya, jadi yang penting kita meyakini bahwa telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis itu sekitar kurang lebih 124.000. Ya, siapa orangnya, di mana diturunkan dan kapan mereka diturunkan. Bahkan yang bertanya di Indonesia ada tidak? Ya, wallahu a'lam. Ya, memang karena tidak ada berita tentang itu. Ya, apakah di Indonesia dulu ada nabi? Ya, mungkin saja bisa ada nabi. Ya, di Indonesia, atau bahkan mungkin ada rasul. Ya, karena bangsa Indonesia ini kan umurnya juga sudah sangat lama. Artinya bahkan mungkin sebelum katakanlah tahun Masehi sudah ada manusia di sini, dan itu adalah masa-masa di mana Allah Subhanahu wa taala juga mengutus nabi dan rasul. Bisa saja di Indonesia ini ada nabi dan rasul, tetapi kita tidak mengetahui posisinya di mana dan hakikatnya bagaimana, kita tidak tahu. Nah, untuk itulah kita cukup yakin secara umum saja bahwa Allah sudah mengutus jumlah yang besar dari seorang nabi juga para rasul yang kita wajib imani secara terperinci berdasarkan nama-namanya, yaitu yang 25 yang disebutkan di dalam Al-Qur'an itu saja. Bahkan yang selain 25 itu, nah di sini seperti katakan tadi ini terjadi perbedaan. Seperti Luqman namanya disebutkan dalam Al-Qur'an tapi bukan seorang nabi, itu berdasarkan pendapat yang kuat, ya. Kalau Khidir itu diyakini itu adalah nabi karena ada dalil-dalil yang lain dalam hadis yang menyebutkan bahwa beliau itu mendapatkan wahyu misalnya dan lain sebagainya sehingga diangkat menjadi nabi gitu. Tapi kalau tidak mendapatkan wahyu sama sekali maka tidak dikatakan sebagai nabi gitu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Nah, ini dulu kan. Waalaikumsalam. Tadi kan Nabi bilang kalau Nabi Muhammad kan pernah berinteraksi dengan jin ya. Jin. Jadi dia pernah dipanggil untuk memberikan nasihat jin. Nah, itu di Nabi Muhammad. Sedangkan kalau misalkan di level kita manusia biasa, apakah memungkinkan kita berinteraksi dengan jin? Dan kalau misalkan memungkinkan, hukumnya seperti apa? Iya. Kalau sekadar berinteraksi dengan jin itu sangat memungkinkan. Ya, sangat memungkinkan dan ceritanya banyak. Ya, manusia biasa sangat memungkinkan. Ini pernah terjadi. Ya, ini dalam sebuah hadis. Ini Rasulullah SAW sendiri yang bercerita. Ya, yang bercerita. Disebutkan hadis ini di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Imam Tirmidzi yang pengarang kitab Sunan Tirmidzi. Disebutkan di situ dalam bab tentang perkataan atau pembicaraan Rasulullah SAW dengan para istrinya setelah Isya. Jadi kadang-kadang Rasulullah itu ngobrol juga dengan para istrinya setelah Isya. Biasanya Rasulullah kalau tidak ada urusan langsung tidur. Begitu. Nah, tapi pernah beliau bercerita dengan para istrinya. Salah satu istrinya ketika itu kisahnya yang beliau sedang berbicara dengan istrinya. Suatu ketika salah seorang istrinya itu berbicara dan menyebutkan nama khurafat. Disebutkan ada kisah kemudian ditimpali dan dikomentari oleh salah seorang istrinya. Oh, itu cerita khurafat. Nah, cerita yang tidak masuk akal, cerita yang istilahnya ya cerita kayak dalam bahasa kita lah, hanya cerita kabar burung lah, cerita-cerita yang nggak jelas dasarnya. Lalu Rasulullah SAW berkata, tahu nggak kalian ini siapa khurafat itu? Jadi ternyata khurafat itu adalah menurut penjelasan Rasulullah itu nama seorang manusia. Jadi bagaimana cerita khurafat? Disebutkan Rasulullah SAW di dalam kisah itu,
Khurafat itu adalah seorang laki-laki yang pernah diculik lah, boleh istilah kalau kita diambil oleh jin ya, dari alam manusia dipindahkan ke alam jin. Lalu khurafat itu hidup dalam waktu yang lama, tidak disebutkan oleh Rasulullah itu ya, dalam waktu yang lama, lalu dikembalikan lagi ke alam manusia. Setelah dikembalikan ke alam manusia ya, khurafat ini bercerita kepada manusia tentang hal-hal yang aneh, mungkin hal-hal yang mengherankan yang dia lihat di alam jin. Cerita begini-begini, orang-orang yang nggak tahu mengatakan, itu kamu cerita bohong. Akhirnya disebutlah itu cerita si khurafat. Lama-lama setiap cerita-cerita yang berbau bohong atau tidak benar dikatakanlah cerita khurafat. Ya, akhirnya masuk juga ke dalam bahasa Indonesia. Nah, inti poin yang dari yang cerita saya ini adalah bahwa memungkinkan ternyata manusia itu berinteraksi bahkan masuk ke alam jin. Ya, masuk ke alam jin. Bahkan lebih dari itu, dalam kitab yang saya tadi sebutkan tentang jin ya, Akarimul Jan ya, Akarimul Marjan, itu disebutkan memungkinkan atau disebutkan perbedaan para ulama tentang hukum menikah dengan jin, manusia menikah dengan jin. Nah, ini berarti menunjukkan apa? Memungkinkan sekali bahwa seorang manusia untuk memiliki hubungan khusus dengan seorang jin, bahkan sampai hubungan pernikahan. Hanya saja para ulama tersebut berbeda mengenai apa hukumnya kalau sampai terjadi. Ada yang mengatakan haram, tidak boleh. Ada yang mengatakan boleh-boleh saja. Ya, secara garis besar gitu. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Ya, berkaitan dengan menikah dengan jin. Artinya bisa saja kalau ada hubungan ya, interaksi antara manusia dan jin. Dan masih banyak kisah-kisah yang lain. Misalnya Rasulullah SAW pernah mengatakan, ya, kalau ba'da maghrib anak-anak itu jangan diperbolehkan untuk bermain di luar. Ya, karena di situ saatnya jin itu untuk mengganggu manusia, terutama anak-anak. Dalam hadis yang lain disebutkan, kalau tidak salah berkaitan dengan azan bagi anak yang barusan lahir, ya. Dianjurkan untuk azan bagi anak yang lahir supaya apa? Supaya terjaga dari jin. Rasulullah menyebutkan di situ namanya Ummus Sibyan. Ummu Sibyan itu secara arti dalam bahasa Indonesia, ummu artinya ibu, Sibyan itu artinya adalah anak-anak. Jadi ibu anak-anak, ada jin namanya Ummu Sibyan. Ya, ibu anak-anak yang suka mengganggu daripada anak-anak. Jadi ada hal-hal yang seperti itu, ada memungkinkan terjadi kontak secara fisik antara jin dengan manusia, dan masih banyak hal-hal yang lain. Rasulullah SAW sendiri ketika itu pernah dia bercerita kepada para sahabatnya, hampir saja tadi aku menangkap iblis, menangkap setan lah ya, yang berkobar-kobar, dan aku ikatkan di di tiang masjid ini supaya untuk menjadi untuk jadi pelajaran dan untuk mainan anak-anak. Bahkan Rasul mengatakan itu. Tapi kemudian saya teringat dengan doa Nabi Sulaiman agar tidak dijadikan kekuatan yang melebihi daripada kekuatan Nabi Sulaiman itu terhadap orang setelahnya. Ya, kekuasaan dan kekuatan. Akhirnya Rasulullah melepaskan daripada jin yang sudah beliau tangkap tersebut. Artinya apa? Memungkinkan juga ya seorang untuk berkaitan dengan berhubungan dengan para jin. Demikian Allah. Hukumnya seperti apa, Ustaz? Hukum kalau berinteraksi saja tidak masalah. Mungkin yang antum tanyakan mungkin meminta bantuan ya. Nah, misalkan itu kan bentuk interaksi. Ya, kalau interaksi biasa, misalnya kita ngobrol ya, saya ketemu jin ngobrol tidak masalah. Selama ngobrolnya tidak dilarang. Ya, selama saya ketemu jin, ya, janjian kita di mana? Misalnya janjian di KI, silahkan saja kalau mau ketemu jin di KI. Ya, atau ketemu jin di masjid apa, silahkan, tidak masalah. Dan itu sangat memungkinkan. Kalau cuma bertemu tidak masalah. Karena kita kan tidak melakukan perbuatan dosa ya dengan jin itu. Kalau kita misalnya melakukan perbuatan dosa, baru kita mendapatkan hukumnya di situ baru ada. Ya, bisa haram atau bisa halal. Selama tidak ada pelanggaran maka boleh-boleh saja. Nah, mungkin yang banyak dipertanyakan adalah tentang meminta bantuan kepada jin. Nah, meminta bantuan kepada jin ini para ulama membagi. Ini saya sebutkan perkataan Ibnu Taimiyah ya, yang banyak dinukil ya. Beliau ini mengatakan kalau meminta bantuan kepada jin untuk hal-hal yang haram itu jelas mutlak haram. Misalnya kita minta bantuan mereka untuk bunuh orang, jelas haram karena bunuh orangnya sendiri adalah haram. Jadi kita minta bantuan untuk melakukan perbuatan haram adalah haram. Seperti kita minta bantuan kepada manusia biasa, jelas tidak boleh. Kalau minta bantuan untuk hal-hal yang mubah, hal-hal yang boleh, ya, maka di sini para ulama berbeda pendapat. Kalau yang haram tadi sepakat, membantu perbuatan yang haram berdosa besar.
membantu untuk melakukan tindakan-tindakan yang menjadi kekafiran, menjadi kafir juga orang tersebut. Ya, misalnya apa? Misalnya supaya bisa menyembah jin atau setan, jelas kafir nanti jadinya. Tapi kalau hal yang mubah bagaimana? Misalnya saya minta tolong ambilkan dompet saya di kamar. Ya, saya misalnya duduk di sini. Tolong siapkan sendal saya di sana. Saya ngomong sama jin saya. Ya, total sama dia diputar sendalnya, disiapkan di situ. Nah, ini boleh tidak? Ini yang menjadi perdebatan para ulama. Para ulama ada dua pendapat, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Ya, Ibnu Taimiyah ini termasuk mengatakan boleh. Ya, nah saya katakan Ibnu Taimiyah ini kadang-kadang karena beliau ini sering ya jadi icon ya untuk kadang-kadang yang hal-hal yang sifatnya spiritual itu kadang-kadang agak susah gitu diterima ya. Hal-hal yang misalnya berbau jin, berbau ini. Nah, tapi Ibnu Taimiyah sendiri mengatakan boleh. Dan itu banyak ulama Ahlussunnah yang lain juga mengatakan boleh, banyak. Ya, makanya kalau kita misalnya ada kiai punya jin, itu sebenarnya secara hukum asli ya itu berarti mungkin dia mengikuti pendapat yang membolehkan. Apakah memungkinkan? Mungkin sekali. Mungkin sekali. Apakah mungkin jin itu ditundukkan manusia? Mungkin. Ya, yang istilahnya kalau kita pernah dengar khodam, itu memungkinkan. Memang kenyataannya ada. Nah, masalah boleh atau tidaknya memang para ulama berbeda pendapat. Nah, kalau saya pribadi, saya menganjurkan kalau untuk orang awam nggak usah deket-deket. Karena apa? Khawatir jin ini punya 1001 cara untuk menyesatkan manusia. Mungkin saja di awal-awal dia baikin kita macam-macam, nggak minta apa-apa. Nanti takutnya ujung-ujungnya kita, kamu harus begini, kamu harus begitu. Seperti yang mereka lakukan terhadap para dukun. Dukun itu kan supaya mendapatkan kekuatan jin itu kan dia harus melakukan hal-hal yang haram. Bahkan sampai hal-hal yang mengkafirkan dirinya. Misalnya yang pernah saya dengar itu misalnya mencatat Al-Quran, ya menulis huruf Al-Quran, ayat Quran dengan darah. Itu kan kafir karena dia menghinakan daripada firman Allah. Kemudian dia harus ya dalam dalam waktu-waktu tertentu di malam hari dia harus membaca mantra-mantra sambil menduduki Al-Quran. Coba, itu jelas ya. Kemudian Al-Quran itu ditaruh di kakinya untuk sepatu. Itu jelas kafir mutlak. Ya, harus misalnya ya itu kalau itu kafir ya. Ada juga hal-hal yang haram, misalnya dia harus membunuh seseorang. Ya, termasuk misalnya mungkin saya yakin itu Samanto itu yang dia itu makan makan daging manusia, itu saya yakin itu juga salah satu permintaan dari jin supaya mendapatkan kekuatan tertentu. Nah, gitu. Jadi kalau yang seperti itu jelas mutlak haram. Ya, sepakat para ulama. Tapi kalau misalnya sesuatu yang boleh, nah di sini yang menjadi perdebatan. Kata Ibnu Taimiyah, ya ini seperti kita minta bantuan kepada manusia yang lain saja. Ya, tolong ambilkan mobil saya parkir ke sini. Seperti itu, tolong saya minta jin saya untuk bawa mobil saya ke sini. Apa bedanya? Saya nggak menyuruh apa-apa, saya bahkan nggak bayar dia, nggak ngasih ongkos segala macam, ya kan? Cuma minta bantuan saja. Nah, itu yang mengatakan boleh. Salah satunya adalah Ibnu Taimiyah. Wallahu ta'ala. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya cuma mau menanyakan kebenaran aja dari Ya. informasi yang saya dapat. Apakah benar ada nabi yang masih hidup sampai sekarang? Mungkin contohnya kan ada Nabi Isa alaihissalam yang masih diangkat. Iya. Terus dari informasi yang saya dapat, terus saya dapat dari buku, terus saya coba cek di internet juga ada beberapa informasi seperti itu bahwa Nabi Khidir itu sampai sekarang masih hidup. Iya. Karena telah meminum air dari apa gitu baik namanya. Apakah itu benar atau informasi palsu? Iya. Kalau Nabi Isa jelas ya, kita mutlak harus meyakini karena dalilnya jelas dan merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah kaum muslimin bahkan bahwa Nabi Isa itu belum meninggal dunia. Ya, beliau itu hanya diangkat jasadnya bahkan ruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan diturunkan kembali pada waktunya nanti dengan sebuah tugas khusus di akhir zaman, yaitu salah satunya membunuh Dajjal karena hanya beliau yang bisa melakukannya. Ya, ini keyakinan kita kalau Nabi Isa jelas ya mutlak. Kalau ada yang menyelesaikan dalam hal itu diragukan keimanannya karena itu mutlak di dalam Al-Qur'an penjelasannya dan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, berkaitan dengan nabi yang lain selain Nabi Isa, khususnya Nabi Khidir, memang di sini saya pernah dengar juga penjelasan hal itu. Tapi untuk berkaitan dengan dalil yang jelas secara pasti saya belum tahu. Hanya saya memang dengar dari penjelasan beberapa orang ulama, ya guru-guru kami yang pernah menjelaskan bahwa Nabi Khidir itu memang akan hidup sampai akhir zaman. Dan beliaulah yang dimaksudkan dalam sebuah hadis, ada sebuah hadis yang sahih ya, bahwa nanti
Dajjal itu akan sampai ke seluruh kota di seluruh wilayah yang besar di dunia ini, akan membawa ajaran, mengajak orang-orang untuk mengikuti dirinya. Nanti akan suatu ketika bertemu dengan seorang mukmin yang sangat kuat imannya, dihadapkan langsung. Jadi di situ itu tidak pernah ada yang mampu seorang mukmin menghadapi Dajjal. Dia meskipun dia beriman, tidak dianjurkan sama sekali untuk bertemu Dajjal. Karena kalau sudah bertemu Dajjal, kemungkinan besar pasti akan jadi pengikutnya. Karena Dajjal ini punya kekuatan seperti kekuatan Tuhan istilahnya. Dia itu bisa menjadikan air yang kering, sungai yang kering langsung ada airnya. Kemudian menjadikan apapun sesuai dengan keinginan dia mampu. Bahkan menghidupkan orang pun dia mampu. Nah, sampai dia ketemu orang ini. Orang itu orang mukmin yang keimanannya sangat kuat, yang memang sangat yakin dia itu memang diminta untuk menghadapi Dajjal. Paling soleh orangnya. Ya, kemudian dia menghadapi, didustakan, kamu itu Dajjal, kamu ini sebagian disebutkan oleh Rasulullah begini-begini, ceritanya hadisnya sangat panjang, sampai akhirnya orang itu dibunuh oleh Dajjal, lalu dihidupkan kembali. Ya, lalu Dajjal mengatakan, kamu masih belum percaya, saya baru saja membunuh kamu dan saya sekarang menghidupkan kamu kembali. Tetap saja orang itu istilahnya ngotot bahwa engkaulah Dajjal. Nah, kata para ulama, ya saya pernah baca penjelasan tersebut bahwa orang ini adalah Nabi Khidir. Beliau mengatakan begitu, tapi dalilnya apa? Memang saya sendiri belum ketemu dalilnya. Nah, inilah hanya sebuah informasi-informasi yang memang mungkin para ulama yang mendapatkan dari informasi dari mana saya sendiri nggak tahu, tapi itu salah satu yang disebutkan oleh para ulama kita. Saya juga pernah membaca ada sebuah penjelasan Imam Ghazali suatu ketika ya dalam sebuah kitab, dalam kitabnya kalau tidak salah beliau menyebutkan dalam kitab Ihya, ya beliau itu tawaf di Masjidil Haram. Lalu beliau terbersit kepingin ketemu Nabi Khidir. Lalu beliau meminta kepada Allah SWT untuk ketemu Nabi Khidir. Tahu-tahu di sampingnya Nabi Khidir. Nah, wallahu a'lam apa kisah itu benar atau tidak, ya, tapi itu disebutkan juga oleh para ulama, ya, wallahu a'lam. Nah, untuk yang seperti ini kita tidak bisa memastikan karena dalilnya memang tidak ada secara nyata, ya. Dari Quran pasti tidak ada jelas, dari hadis juga tidak ada yang menjelaskan bahwa Nabi Khidir itu hidup sampai akhir zaman. Tapi apakah memungkinkan Nabi Khidir itu hidup sampai akhir zaman? Ya mungkin saja. Kekuasaan Allah itu di luar batas apapun, ya. Mungkin Allah mengkhususkan khusus Nabi Khidir itu bisa hidup sampai akhir zaman sebagaimana mengkhususkan Nabi Isa untuk kemudian diangkat ke langit, yang secara logika kita tidak mungkin. Ya, orang akan melewati angkasa luar pasti akan hancur, ya, pasti akan mati, ya. Nah, tapi khusus Nabi Isa ini diberikan kekuasaan tersendiri. Wallahu a'lam. Cukup? Ada lagi? Baiklah, kalau tidak ada, ya rekan-rekan, insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga kehadiran kita di sini membawa manfaat bagi kita semua, bisa semakin kita yakin dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bisa kita melaksanakan semua perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.